belum mencoba enggak percaya. Nah, contohnya ini, dia tuh sekarang sudah sangat percaya. Dulu saya itu agresif. Agresifnya gimana? Saya makanin terlalu banyak. Saya kira cepet panen. Ternyata malah nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LP Shop channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan membahas masalah ikan terkena jamur bosku. Kemarin tuh banyak sekali yang bertanya. Ini kebetulan kita di kolamnya Mas Sigit yang dulu saya bikin video kena jamur itu bisa sembuh total. Biasanya jamur itu nyerangnya kalau ikan di ukuran masih kecil bosku ya, sekitar habis tabur itu ukuran bensel sama ukuran sampai 1 korek itu kalau sudah terkena jamur agak sulit. Nah ini dulu bisa sembuh itu kita pakai obat catfish. Kemarin yang tanya itu sudah saya katakan, cuman beliau itu pembudidaya koi, katanya ya memang sudah dikasih obat, cuman dikarantina. Kalau gurame ini pengalaman di sini tuh enggak dikarantina ya Mas ya. Ini kita mau tanya-tanya dengan Mas Sigit, soalnya ini dulu parah bosku, jadi bisa sembuh total dan sekarang tuh ukurannya sudah normal. Ini ukurannya sudah sebesar ya korek jas ya, korek jas lebih, hampir 1 pak bosku ini ukurannya. Dulu padahal dulu pernah parah. Dulu tuh matinya berapa ekor Mas hitung? Sekitaran 200-an lah, 200 ekor. Obatnya apa tadi? Obatnya catfish. Catfish ini bukan promo bosku, ini cuman sharing. Mungkin teman-teman umpamanya ikannya itu bermasalah kena jamur, tapi harus penanganannya itu harus sesuai, maksudnya itu penyakitnya harus pas bosku. Nanti dikira jamur tapi bukan jamur. Kalau jamur bisa pakai cara ini, pakai obat catfish. Kalau cairannya biru Mas ya, biru itu harganya biru. satu ada berapa itu? Satu sekitaran 20.000, 20 sampai 25.000 tergantung wilayah. Terus dikasihnya itu pagi atau sore? Dikasihnya mau mematikan sanyonya. Jadi kan habis digerojok nih bos, ini kan digerojok. Nanti kalau sudah dimatikan dikasih obat itu ya. Ya, dikasih obat catfish. Berarti bisa pagi. Nanti bosku ngasihnya itu memutar. Kan itu cairannya itu warnanya biru. Nanti dikasih memutar itu merata sendiri. Itu biarkan. Terus yang terpenting gak dikasih pakan Mas ya? Ya, enggak dikasih pakan selama. Itu puasa berapa minggu kemarin? Sekitaran 2 minggu lebih. Ini kalau ini puasa 2 minggu lebih. Sampai pokoknya kalau bisa sampai sembuh ya. Sampai sembuh. Jangan dikasih makan dulu. Nanti kalau memang enggak 3 ya bisa 1 minggu sekali dikasih, enggak usah banyak. Enggak usah banyak. Soalnya tapi itu nanti malah memperlambat sembuhnya. Yang jelas itu kalau sakit langsung berhenti total. Berhenti total. Itu kita ngasihnya itu berapa kali itu obatnya? Kalau sekitaran botol yang lumayan itu separuh aja. Separuh, jadi setengah botol ya? Setengah botol. Pagi sama sore. Dikasih pagi sama sore. Kalau tergantung luasnya kolam bosku. Jadi kalau ini kan kapasitasnya itu 2.500 Mas ya. 2.500 itu bisa dikasih setengah botol. Kalau kolamnya lebih luas nanti dikasih 1 botol enggak masalah. 4 hari berturut-turut. Berarti hitungannya cara botol jadi ping pindho berarti entek 2 botol. Nah, entek 2 botol. 4 hari berturut-turut itu baru merasuk. Masalah obatnya bosku tergantung mantepnya bosku, obatnya apa. Pokoknya nanti tanya di toko perikanan itu biasanya obat jamur gitu aja, tapi sistemnya seperti itu bosku, ngasihnya tuh langsung ditaburkan di kolamnya, itu ndak usah dikarantina. Soalnya saya dulu juga pernah tuh juga ndak saya karantina, jadi langsung dimasukkan kolam. Caranya seperti yang tadi Mas Sigit katakan. Dan yang terpenting lagi pokoknya jangan dikasih makan dulu Mas ya. Dikasih makan dulu. Lek diwai mangan nyengkak nih muda nemen. Jangan khawatir apa itu namanya, ikannya mati. Khawatir ikannya mati. Gue lek samari lek gak dikai panganan nih wae mati, jangan khawatir. Justru dengan berpuasa itu nanti ikannya cepat sembuh. Buktinya ini bos, ini dulu sudah parah.
Ini kalau tidak percaya tanya Mas Sigit, sudah mau menyerah. Soalnya ini mau menyerah ini. soalnya ini kolam yang membuatnya itu 2 kali. Maksudnya itu habis bikin di rumah terus bikin ini 2, mencoba melebarkan sayap. Lah begitu nabur langsung kena. Dia Langsung tuh kena hampir ini. drop. Tapi alhamdulillah bisa sembuh. Bisa sembuh ini. Nah, ini sudah normal sekali ini. Ikannya sudah 1 part 2 bulan Mas ya umurnya ya. Ini sekitaran 2 bulan lah. Hmm. Ini yang penting tiap hari itu makan. Tiap hari makan mangannya bukan rasa oke-oke. Nah, kalau yang itu selama 1 sampai 6 bulan itu yang penting makan dulu. Standar. Jadi prinsipnya itu gini loh bos, maksudnya Mas Sigit itu disengkak nih koyo opo. Jadi ikan itu walaupun nanti disetup makannya kayak apa, besarnya gurame itu tetap lama. Jadi untuk fase 1 sampai 6 bulan itu yang penting makan, maksudnya ya ada ukurannya, ndak terlalu overdosis. Lah nanti besarnya itu biasanya cepatnya besar itu di bulan ke-6 ke atas itu ya. 6, mulai 7, 8, 9. Nah itu Nah, mulai itu kita mulai pakannya kita over, mulai kita tambah enggak masalah. Kalau ya masih kecil yang penting makan gitu aja enggak masalah. Itu ikan tetap akan cepat besar lah. Kalau di masih kecil ikannya terlalu disetut ya overdosis ya nanti enggak sampai tempat, ikannya itu malah enggak kuat. Jadi makanya tetap distandarkan, nanti kalau mau nambah di umur-umur itu Mas ya. Ya itu. Jangan gini loh, kalau kita nggak punya pakan, nggak punya uang ya nggak apa-apa. Seadanya ada. Malah ikan itu malah aman. Malah aman. Malah aman. Jadi kalau punya uang banyak itu malah menyebabkan kalau ada pakan terlalu biasanya gatel, pengen nambah terus. Pengen nambah. Nah, akhirnya ikannya itu drop dan mati. Nah, itu pengalaman sama saja bos. Saya pun juga begitu. Kalau pakan numpuk itu biasanya porsinya itu umpama 1 kilo dikasihkan itu kan cepat habis, paling 3 menit 4 menit habis itu. Keinginan kita itu selalu pingin nambah. Wah kok panen tambah nih lah, ikannya itu yang tidak kuat seperti itu. Apalagi ikan itu kalau di umur kecil itu rawan bosku, jadi memang harus berhati-hati. Nanti kalau pingin nambah, pingin nyetut ya di bulan-bulan pasca panen lah, kurang 4 bulan 3 bulan itu kita masukkan pakannya itu cepet bosku, jangan buru ben cepet jeli digigit nih lah. Itu rata-rata kegagalan pemula atau orang budidaya gurame itu di fase itu. Jadi pengen cepet gitu digigit, emangane akhirnya ikannya itu malah tidak kuat. Jadi sebenarnya budidaya ikan gurame itu rileks, santai, gak duit apa itu nyantai. Bukan sama pemula, maksudnya udah lama, yang senior pun juga begitu. Kalau pakan numpuk pasti gitu. Kalau hawane pengen nyengkak nih. Takerannya itu apa itu tiap hari 1 timba, makanya 2 kilo atau 4 kilo 1 hari itu. Kalau bisa ya seterusnya gitu selama 1 bulan itu ditambah sekitaran pokoknya. Ya, 2 on 3 on itu nggak apa-apa. Kalau langsung ditambah tiap hari tambah kuat, atau tiap minggu itu menyebabkan ikan malah kolek, nanti ikan malah tidak kuat ikannya, nanti ikan jelas bermasalah. Buktinya Mas Sigit itu dulu saya bilangin, pokoknya saya suruh berhentikan makannya, saya suruh pertama juga nggak tega, wah iwae kingko mati pora gak dipakani, tapi ternyata dia sendiri sekarang sudah bisa menyaring, sudah bisa mengambil ilmunya. Ternyata model begitu memang manjur, jadi membuasakan ikan kalau posisi sakit itu malah lebih bagus. Saat besar itu kalau saya sudah terjun itu, kalau bisa itu ya apa dipuasakan aja nggak apa-apa, jangan khawatir menyebabkan mati atau gimana, karena itu apa itu bobot ikan itu nggak berkurang sama sekali gitu. Walaupun selama nggak makan 3 minggu tetap yang penting nggak makan 3 bulan atau 2 bulan itu baru tuh. Pokoknya di bawah 1 bulan dipuasakan, dan rata-rata itu kalau ikan sakit bosku dipuasakan ya maksimal paling tidak 1 bulan itu sudah, biasanya loh itu sudah sembuh kalau memang sakitnya tidak parah. Makanya
antara sakit parah dan tidak itu juga ketelitian kita mengamatinya. Sakit itu biasanya pasti ada tanda-tandanya, dan biasanya kalau kita tidak jeli ada tanda-tanda terus dikasih makan, nantinya ya itulah yang nanti gagal, ikannya itu sakitnya bisa parah. Mas Sigit itu yang dekat rumah kemarin sudah ukuran 2 on Mas ya, 2 on 3 on. Yang mana? Yang dekat rumah itu loh. Oh, 2 on. Yang paling kecil itu 2 on, yang paling besar itu 3 juga on. kena bos. Kira-kira berapa ratus itu yang mati? Kalau kemarin itu, kalau yang mati sekiranya 300-an. Ya 300 kali 3 on bosku. Nah, itu paling tidak makan berapa sak sudah hilang. Makanya dia sekarang sangat berhati-hati masalah pakan. Kalau tapi terkadang gini bos, masih pemula itu kalau dibilangin ya kalau belum mencoba tidak percaya. Nah, contohnya ini, dia tuh sekarang sudah sangat percaya. Dulu saya itu agresif. Agresifnya gimana? Saya makanin terlalu banyak. Saya kira cepet panen. Ternyata malah nggak jadi. Itu kalau yang mati ikan kecil-kecil seperti ini, mamanya baru tabur ya 1 minggu 2 minggu, paling resikonya kita kehilangan bibit. Lah kalau yang sudah 3 on 4 on mati, ya resikonya itu dipakan itu. Kalau masalah ekorannya nggak pengaruh lah. Yang pengaruh, penting tetap, itu pakannya. itu pakan. Jadi hitungannya itu nggak ekoran, yang penting itu pakan. Kalau satu sak di sini itu sekitaran bisa jadi 20 kilo lah. 20 kilo. 20 kilo. Kalau yang masih ikan kecil-kecil kan paling sekitaran tebaran 2.500 itu paling satu sak kan 2 bulanan lah. Satu sak 2 bulan, jadi tidak banyak resiko kehilangan pakan tuh. Kalau mati kecil tidak banyak, cuman kalau mati besar itu ya tetap kelihatan, soalnya makannya sudah banyak. Yang penting itu makannya rutin aja, standar rutin aja, gak usah ke susu. Nah kalau yang penting kalau nggak sakit itu malah sekitaran 8 bulan 9 bulan sudah panen malah gitu. Tapi kalau sakit nanti malah molor lagi waktunya, soalnya pas sakit itu akhirnya berhenti tetap puasa. Kalau nggak dipuasakan nanti malah ikannya itu malah nggak jadi. Ya, waktunya puasa itu tergantung. Kalau puara ya 1 bulan lebih, makanya waktunya jadi molor lagi. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi para bosku. Sekedar sharing dari Mas Sigit ini ya. Dia tuh juga baru 1 tahun ini baru panen 1 kali Mas ya. Panen 1 kali. Tapi dalam 1 tahun itu dia belajar banyak biar ikannya sukses gimana, dan ternyata alhamdulillah bisa nambah lagi. Tetap semangat. Suwun Mas. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.